Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di Ramadan ke-26 ya teman-teman kali ini. Semoga ibadah kita diperlancar, dipermudah ya. Dan tetap belajar TikTok affiliate, saya tetap mencoba. Nah, update setelah akunku kemarin kena banned permanen dan akhirnya bisa diampunin karena ternyata menurut saya tidak membuat kesalahan gitu, dan alhamdulillahnya bersyukurnya diampuni atau di-approve ya pengajuan banding saya dan bisa bergerak kembali. Setelah saya kena problem itu, ada hal yang saya coba amati dari akun saya, itu yang biasanya closingan itu ada, dan bahkan saya ada satu produk yang saya dorong iklan yang biasanya bisa running. Ada beberapa produk lain kalau saya upload itu bisa closing, itu ternyata nol penjualan. Bersyukurnya ada produk yang FYP. Jadi produk FYP itu ada 2 produk dari 3 atau 4 video yang tetap menyumbang penjualan. Nah, ternyata memang saya coba simpulkan bahwasanya kalau FYP itu memang bagus untuk mendorong penjualan. Pantes kok orang-orang yang senior-senior itu sering ngomongin masalah FYP ya. Karena tanpa iklan, tanpa dorong di apapun gitu ya, ternyata bisa menghasilkan penjualan secara organik. Itu istimewa bagi saya, teman-teman ya. Nah, itu sih update teman-teman, dan bersyukurnya justru di akunku yang itu bisa turun komisinya, bisa tercover dari beberapa akunku yang nggak banyak closingannya, tetapi bisa menambahkan komisi yang di akunku yang running itu turun, yang biasanya bisa 100.000 sampai 200.000 per hari, bisa tercover dari beberapa akun. Ada 4 akun yang bisa jalan kemarin ya, 4 akun yang bisa closing, yang biasanya nggak closing itu tiba-tiba ada yang closing. Nah, itulah cara Tuhan, teman-teman, mengatur jalur rezeki di luar nalar. Kadang saya gempur ya, nggak ada closing. Di slow down, ada yang closing. Lagi-lagi yang maha menggerakkan hati ya Sang Pencipta semesta ini ya teman-teman. Sambil coba dipelajari, saya pelajari, oh gimana ya, di mana ya, gitu ya. Nah, lagi-lagi terus saya ingat salah satu pesannya senior gitu ya, teman juga gitu, mengatakan bahwa ya tetap permainan angle, permainan hook itu terus dicoba dijajal. Jadi gimana membuat hook itu senatural mungkin. Kalau kemarin saya ngeliat Kokamseng itu terus dia terus menghadirkan hook yang di luar nalar. Contohnya dia jualan jas hujan kemarin, dia guling-guling di jalanan itu. Saya rasa maksudnya apa ya? Setelah saya coba pahami, oh ternyata ini memang triknya supaya menarik orang untuk melihat videonya. Jadi dia jualan jas hujan di tengah jalan, hujan deras, dia guling-guling. Dia itu ingin membuktikan kalau jas hujannya nggak baca, tapi kadang-kadang di luar nalar. Sekapan itu dia jualan pasta gigi gitu, dia pakai areng untuk ngejelasin, masih pakai areng gini-gini untuk memutihkan gigi. Dalam arti emang ini totalitas, gila sih sebenarnya, totalitas. Nah teman-teman, siapa tahu kita pun juga bisa totalitas menghadirkan hook menarik, hook yang mungkin nggak bisa ditemukan di tempat lain gitu ya. Sebenarnya kita itu kreatifnya perlu benar-benar ditantang ya, benar-benar ditantang. Dan keren ya sebenarnya, setiap kita tuh memiliki kekreativitasan berbeda-beda ya, dengan gaya kita masing-masing, dan nanti bisa menempel ke diri kita. Nah kemarin saya dengerin siapa ya, YT-nya si Atta Halilintar bareng si Ustadz Dery Sulaiman gitu ya. Saya ada sedikit hal yang saya atensi. Ustadz Dery Sulaiman kan dia pakai surban atau apalah gitu. Terus ditanya sama si Atta, sebenarnya apa? Kenapa kok pakai kayak gitu? Selain katanya ya ikutin sunnah Nabi, sebenarnya adalah menjadi pembeda gitu. Menjadi berbeda, karena dengan berbeda bisa dikenali gitu. Oh dalam hati, yes, inilah kita gitu. Jadi Tuhan menciptakan kita secara DNA-nya kita berbeda-beda, tentunya bisa menghadirkan pembeda ini. Dan pembeda gimana caranya sudah berbeda tambah menarik. Pada saat diulik terus teman-teman ya. Saya yakin kita semua insya Allah bisa ya. Cuma tinggal jam terbangnya aja yang terus digaskan ya. Jam terbang, ya mungkin ada orang yang
sekali dua kali udah gas bagus, ya mungkin saya bisa meski ratusan bahkan ribuan bahkan jutaan kali baru bisa bagus gitu ya. Nah, modal satu-satunya yang saya bisa ya cuma itu teman-teman, coba aja terus, karena secara teori, secara berpikirnya itu delay, lambat lah kalau saya gitu ya. Jadi dari zaman saya dulu yang saya bisa, saya dari kecil SMP ya, saya sekolah di kampung di Jawa Timur Pacitan, yang saya bisa apa? Cuman repetition aja. Setelah saya coba lakukan macam-macam, ya udah yang saya bisa tuh repetition. Repetition tuh pengulangan terus aja ya, upload terus, konten terus, lama-lama pasti kita akan menemukan titik-titik tertentu yang saya bisa menjadi hal yang different dan menjadi hal yang lebih baik gitu ya. Saya teringat banget saya dulu pernah bekerja di IT ya. Saya bukan sekolah di IT, kuliah di IT enggak, tapi saya kecemplung memang di dunia kampus, di dunia IT. Dan setelah saya coba, ya awalnya salah mulu teman-teman, sampai saya yang namanya setting komputer, ngerakit komputer dari nol itu, waktu itu gaji masih sangat pas-pasan, saya beli underdeal-nya komputer ya, dari hard disk, RAM segala macam saya ngerakit sendiri dengan hard disk yang zaman waktu itu saya harganya sudah masih di angka 600-800 seingat saya zaman dulu ya, di awal-awal saya itu tuh ya, harga segitu sangat tinggi benar karena gaji saya aja paling 2 kali lipat 3 kali lipatnya itu gitu ya. Terus berapa persen nih saya belikan itu, dan saya pada saat saya pasang meledak karena apa? Jadi power supply-nya tuh belum pas banget, belum nyolok dengan klek, sudah saya on kan power, jadinya gosong gitu. Nah itu rasanya ya seperti itu. Tapi dari situ saja diingat betul bahwasanya oh masang hard disk harus proper, harus tepat, harus kayak gini gitu ya. Pembelajarannya adalah itu saya lakukan terus, saya dihina, saya dicela, saya diketawain gitu ya, karena memang saya basic knowledge-nya nggak ada, sedangkan teman-teman saya orang-orang yang kuliahnya IT segala. Tapi seiring berjalannya sang waktu, hal itu jadi hal rutinitas yang menjadi di luar kepala, bahkan ibaratnya apal betul titik-titik di mana RAM harus terpasang seperti apa, errornya seperti apa kayak gitu ya. Dan suatu titik saya benar-benar jadi expert di hal tersebut gitu. Bahkan pada saat saya kerja bisa berpindah kerja ke tempat lain, saya bisa mengalahkan anak-anak yang jurusan kuliahnya memang di ilmu komputer gitu. Sedangkan saya praktek everyday sampai saya mengenal betul gimana komen-komen lain. Waktu itu saya udah berpindah ke server ya, ke server programnya Linux. Linux adalah itu udah basically-nya sejenisnya dengan Apple gitu ya, untuk komen lainnya, karena dari Unix lah bahasanya gitu ya. Nah pembelajaran itu saya dapatkan, oh ternyata saya bisa kok gitu. Tapi memang butuh time, butuh waktu, take time lah bahasanya gitu. Kalau saya misalkan bisa kayak private atau les atau kuliah, mungkin itu jadi shortcut, jadi pemendek waktu supaya dia lebih cepat gitu. Nah teman-teman, pembelajarannya bagi saya sendiri adalah kayak TikTok ini pun sama gitu. Kenapa kok saya bikin konten-konten video seperti ini, saya share-sharekan aja gitu. Ya karena emang cerita saya gitu. Saya berharap teman-teman yang mau belajar affiliate itu jangan nyerah gitu ya. Pasti bisa, insya Allah bisa. Kalau pasti ya sepertinya juga bahasa ini nggak pas juga gitu. Tapi insya Allah bisa pada saat daya juang kita kuat, kokoh, nggak peduli sekarang Rp1, Rp2, tapi minimal sudah ada yang CO. Artinya apa? Kita bisa berarti gitu. Tinggal gimana mempertumbuhkan dari 1.000, 2.000, 3.000 gitu. Terus kalau misalkan lagi anjlok ya jangan nyerah. Terus jangan ngata-ngataan, wah TikTok sekarang susah gitu. Terus kemarin saya ngeliat juga, kata siapa TikTok mudah? Mendingan TikTok, Shopee mudah kayak gini-gini. Ada yang bikin konten ya sah-sah saja, tapi bagi saya Shopee sulit gitu untuk menjadi affiliate, karena sampai detik ini pun saya di Shopee masih 0 penjualan. Saya upload 0 view, 1 view, 2 view. Oh berarti memang saya lebih better sementara ini gitu. Kalaupun nanti di sana nanti, tapi saya lebih fokus di TikTok gitu. Buktinya TikTok bisa menghasilkan, buktinya TikTok bisa mendapatkan uang per hari, mau berapapun jumlahnya. Jadi jangan sepelekan teman-teman, kita harus benahi pola pikir dulu, mindsetnya. Sejatinya TikTok ini adalah juga lahan kita menjadi rezeki dengan cara mentalnya harus mental entrepreneur. Apa sih mental entrepreneur? Jadi dasarnya kita itu harus berwirausaha teman-teman ya, memiliki mental wirausaha atau entrepreneur. Pertama apa? Daya juang. Nggak boleh nyerah teman-teman. Pokoknya apapun yang terjadi, gaskan.
nggak kenal drop, nggak kenal rame, FYP tidak songong, nggak FYP nggak tumbang, ya udah gaskan. Itulah kehidupan. Ya, onak dan duri harus kita jalani dengan penuh semangat. Nah, untuk menguatkan gimana? Untuk menguatkan, niatkan kita dengan mencari ridhonya Allah gitu. Bahwa inilah ibadah yang kita lakukan untuk menjemput rezeki, untuk memberikan yang terbaik ke keluarga. Mau lagi loyo ya, gimana caranya vibe positif terus kita keluarkan. Lagi-lagi pada saat niat kita kuat benar-benar ke arah situ, wow, istimewa. Apalagi kalau sadar betul, apa sih impact-nya, dampaknya. Apapun yang terjadi, gaskan ya teman-teman. Nah, itu yang coba terus saya tanamkan di kepala. Jangan sepelekan uang receh. Saya tadi ngobrol sama Mas Alif Jogja Store yang sekarang tadi cerita lagi bahwa salah satu kontennya beliau FYP lagi. Jadi ada beberapa ada beberapa konten yang kemarin FYP 3 pekan 5 video. Pagi-pagi ini tadi saya di beliau capture udah dapat view 150.000 FYP kembali produk lain gitu. Jadi ternyata beliau ketemu salah satu produk yang FYP, yang bisa FYP, itu bisa berapa video FYP, selanjutnya dia melanjutkan mencari produk yang turunannya. Jadi misalkan saya ngambil masalah tisu, misalkan gitu. Nah, turunannya tisu apa? Mungkin ada tisu basah, tisu apa, bla 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 kayak gitu. Jadi mencoba menempel ini dengan produk lain, tapi yang masih seirama dengan ini, itu yang dilakukan beliau. Dan ternyata terbukti bisa FYP. Saya bilang, wow. Jadi pagi-pagi bisa sharing itu nikmat sekali teman-teman. Karena apa? Bukan kita pengen nyontek, bukan kita pengen ini, bukan kita iri dengan penghasilan teman, sobat. Nggak, justru motivasi. Wah, beliau bisa, yang tadinya saya loyo, kesetrum. Nah, ini energi positif ini harus kita setrumin teman-teman, supaya kita tetap semangat ya. Nah, teman-teman yang sudah senior, yang sudah berhasil, alhamdulillah, moga-moga teman-teman juga berkenan untuk sharing, memberikan vibe positifnya supaya kita tetap semangat teman-teman. Apalagi aku yakin Indonesia ini teman-teman hampir 300 juta penduduknya. Saya pernah waktu itu ngobrolin masalah ini di sekolah anak saya. Jadi ngobrol tentang entrepreneur gitu ya. Tentang majority kita ini kekurangan ladang pekerjaan teman-teman. Di Indonesia ya. Itu yang saya coba baca, saya cari risetnya, penelitiannya, real data gitu ya. Bahwasanya justru anak-anak kuliahan itu banyak yang pengangguran gitu ya. Banyak yang nggak punya pekerjaan. Bayangkan punya ilmu, kuliah mahal, kuliah bisa ratusan juta, mengembalikan ratusan itu bagaimana caranya gitu. Kalau cuma mengandalkan gaji, teman-teman ya, gaji mungkin ya UMR, wow, sampai tua bisa jadi nggak bisa kembali. Padahal orang-orang tua kita sudah bisa mengeluarkan duit itu mungkin entah dengan dari berbagai macam sumber. Ada yang menjual sana, menjual sini, wes pokoknya berat. Nah, dengan adanya TikTok affiliate menjadi suatu terobosan sebenarnya teman-teman ya, yang kita nggak perlu membangun sistem sendiri, sistemnya sudah running. Kalau kita mampu ya kita bangunlah sendiri seperti sistemnya TikTok gitu. Tapi apakah mampu enggaknya? Karena kalau nggak mampu ya itu kita bisa menikmati dengan sistem yang ada gitu. Kalau bisa mampu membangun sistem ini, wah luar biasa, keren gitu ya. Ibaratnya kita buka toko, tapi kita semua sistemnya kita buat. Nah sebenarnya kayak gitu teman-teman. Jadi mental entrepreneur, mental wirausaha ini yang perlu dikuatkan ya. TikTok berapapun hasilnya, nggak cuma TikTok, dimanapun segala lini ya. Tapi saya coba terapkan di TikTok juga. Kalau ngeliat view rendah, closing rendah gitu, gimana ya? Ya itu nggak boleh loyo. Gaskan terus, terus cari titik sono, titik sini. Ya kalau katanya sih apa itu ya, pelan-pelan saja. Ya oke, lagi loyo ya ngapain dulu gitu, entah push up, entah salto, entah berenang atau berjemur gitu. Udah lemes loyo, geletakan aja, nyerah wes, nggak boleh nyerah teman-teman. Bisa cair. Yuk semangatin yuk teman-teman ya. Semua dimanapun panjenengan berada, yuk semangat. Ini di Ramadan ke-26 kita ambil energi positif dari puasa. Sejatinya puasa adalah untuk menyehatkan, untuk merefresh otak kita, merefresh badan kita supaya makin sehat, makin lancar, dan juga makin cuan rezekinya. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.